Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang ketiga, benarkah mengenai fadilah haid? Pertanyaan, statement ini benar atau tidak? Faedah datangnya haid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan kepada Nabi, idza ihtasalatil mar'atu min haidhiha wa shalat rak'ataini taqra'u fatihatal kitab wa suratal ikhlas thamarat fi kulli rak'ah ghafarallahu laha kulla dzambin amilatu min saghiratin wa kabiratin. Jika seorang wanita haid sudah mandi, sudah bersuci, lalu sholat 2 rakaat, di situ dia baca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas 3 kali di setiap rakaatnya, jadi mandi terus sholat, terus setelah Al-Fatihah bacanya Al-Ikhlas 3 kali begitu, maka diampuni dosa-dosa keseluruhannya, yang kecil dan yang gede. Walam tuktab 'alaiha khoti'ah ilal haidhah al-ukhra, dan dia tidak akan pernah dicatat dosa lagi sampai datang haid yang berikutnya. Dia tidak akan dicatat dosa lagi, enggak ada dosa lagi sampai haid yang berikutnya. Wa ataha ajra sitina syahid, dan dia mendapatkan pahala 60 orang syahid, pahala 60 orang mati syahid. Wa budilha madinah fil jannah, dan dibangunkan baginya kota di surga. Wa ataha bi kulli sya'ratin ala ra'siha nuron, dan diberikan baginya setiap helai rambutnya cahaya. Wa in matat ilal haidhah matat syahidah, kalau mati dalam keadaan haid maka matinya mati syahid. Kemudian Aisyah mengatakan, tidaklah seorang wanita haid melainkan haidnya itu kafarah bagi dosa-dosanya yang telah berlalu, jika dalam masa haidnya dia membaca alhamdulillah ala kulli halin wastaghfiruka min kulli dzambin. Orang yang membaca ini ketika haid, maka ditetapkan baginya terbebas dari neraka dan aman dari azab. Dan disebutkan juga bahwa wanita haid jika beristighfar setiap kali sholat sebanyak, jika wanita haid beristighfar setiap kali sholat sebanyak 70 kali, maka dicatat baginya 1000 rakaat dan dihapuskan darinya 70 dosa, serta dibangunkan baginya setiap helai rambut di badannya. Dua riwayat ini semuanya la aslalahu. Dua riwayat ini semuanya tidak ada jeluntrungnya. Jadi mau dicari rawinya siapa tidak akan pernah ketemu. Tapi kemudian populer di tengah-tengah masyarakat, dan Bapak Ibu menjumpai sangat populer di tengah-tengah masyarakat, orang haid disuruh oleh pak kiainya agar berzikir secara khusus alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah ala kulli halin, karena akan terbebas dari neraka. Dan seterusnya ya, dibangunkan baginya di setiap helai rambutnya, ya, dibangunkan kota di surga. Ini hadis palsu, tapi kok sangat beredar, ya nggak tahu siapa yang memunculkan. Kalau misalnya tidak dijumpai di sini alhamdulillah, tapi di sebagian tempat dijumpai di Indonesia. Ternyata di daerah Arab juga sama. Ini kan fatwa semuanya dari Jazirah Arab dan sekitarnya, maksudnya Saudi dan sekitarnya. Nah, memang kesimpulannya beragama itu kita mesti banyak ngaji, nggak boleh asal semangat. Kesimpulan kita, ibadah haji kita menjumpai banyak sekali orang semangat berbuat kebaikan. Jadi banyak sekali, dan bisa dikatakan semua orang berlomba-lomba dengan kebaikan. Itu kesimpulannya. Tapi pada saat yang sama pula ada kesimpulan, tidak sedikit yang asal semangat, tidak didasarkan pada ilmu. Tidak sedikit.
Kita tanya orang, mau kemana Pak? Mau ke Masjidil Haram. Sudah tawaf wada? Sudah. Gak enak kalau enggak ke Masjidil Haram ya, padahal sudah tawaf wada. Nah, itu contohnya, dan yang lain-lainnya sangat banyaknya, sangat banyak. Sampai ada orang Indonesia yang menjadi perhatian mata-mata yang memandang, termasuk saya melihatnya bingung, ini orang Indonesia dari mana? Jadi sholat ketika mengangkat tangannya bukan sekedar begini yang kita jumpai, tapi begini. Baru begini, kita bingung, ini ajaran mana ya? Sampai orang-orang pada ngeliatin. Kan kita malu sebagai sama-sama orang Indonesia. Ya macam-macam, ya macam-macam. Termasuk ketika tawaf kita melakukan rommel, jadi berjalan cepat dengan langkah pendek, itu namanya rommel. Mungkin bahasa kita lari kecil. Jadi cepat tetapi dengan memendekkan langkah, rommel. Rommel itu hanya di 3 putaran pertama saja, dan itu pun sampai rukun yamani. Nanti rukun yamani berjalan, tetapi banyak yang lari terus, dan kita mencoba bertanya, sudah 3 kali, wah semangat, sekaligus 7 kali, ya sudahlah. Jadi terlalu banyak orang itu semangat ya, mengejar kebaikan, tapi akhirnya tidak baik. Ya contohnya yang kita bahas sekarang ini, dari mana kemudian wanita haid disuruh zikir khusus, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, dan seterusnya. Nah, bersyukurlah kita ketika Allah memberikan kita taufik, senang mencintai ilmu, senang hadir di majelis taklim.